Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat di tanah air. Berjumpa kembali dengan channel Maliki Sensei ID. Pada video kali ini saya akan berbagi cara mengisi e-kinerja yang terintegrasi dengan aplikasi PMM. Bagaimana caranya? Langsung saja kita simak videonya secara bersama-sama. Langkah pertama, kita buka Google Chrome. Kemudian kita pilih. Kemudian di sini kita ketikkan PMM Merdeka dan kita klik Merdeka Mengajar. Dan akan diarahkan ke tampilan awal dari platform Merdeka Mengajar. Nah, di sini untuk pengisian e-kinerja kita klik yang ikon pengelolaan kinerja. Kemudian setelah itu di sini sudah tertera isi perencanaan kinerja ini 1 sampai 31 Januari. Jadi jangan sampai terlewat karena ini hanya batasnya sampai 31 Januari. Kita lanjut ke rencana kerja. Nah, di sini yang kita pilih ada beberapa yang direkomendasikan. Silakan ini dikonfirmasikan terlebih dahulu kepada kepala sekolah dan yang mana yang akan dikerjakan. Jadi artinya harus dimusyawarahkan dulu karena rekomendasinya ada beberapa mana yang akan diutamakan. Contoh di sini adalah dimensi manajemen kelas. Ini untuk penerapan disiplin positif. Kita ke pengembangan kompetensi. Poin yang harus dikumpulkan di sini adalah 32 poin. Anda diharapkan memiliki minimal 32 poin per semester untuk memenuhi ekspektasi atasan. Artinya jika kurang dari 32 poin maka ini nanti akan di bawah ekspektasi atasan. Kemudian jika kurang mohon diskusikan dengan atasan Anda. Jika lebih, ekspektasi atasan akan semakin lebih baik juga. Artinya untuk 32 poin ini memenuhi ekspektasi atasan atau bernilai baik. Jika lebih dari 32 poin maka ini artinya semakin baik juga karena memang ini berarti ekspektasinya itu lebih ya. Kemudian pilihan rencana hasil kerja memiliki poin yang berbeda berdasarkan tingkat keterlibatan dan dampaknya. Kita coba lihat rencana hasil kerjanya di sini, kita pilih salah satu. Nah, di sini ada yang 4 poin. Kemudian ada yang 6 poin, 8 poin. Kemudian ada yang 12 poin. Ada juga yang 24 poin dan 36 poin ditambah 128 poin. Nah, ini jika ingin memenuhi 32 poin silahkan bagi yang memiliki pelatihan guru penggerak atau lulus guru penggerak ini bisa digunakan juga di sini ya. Nilainya itu 128 poin. Kemudian saya akan coba di sini memilih salah satu dari poin ini yang sesuai dengan kompetensi yang dimiliki oleh saya sendiri. Misalkan saya akan mencari, nah di sini ya ada meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta kegiatan pelatihan atau BINTEK yang memperoleh sertifikat di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi. Misalkan saya ambil ini satu. Nah, di sini jelas yang harus disiapkan adalah sertifikatnya. Ini sertifikat sebagai bukti dukung. Nah, di sini baru 8 poin, artinya kita masih butuh 24 poin. Kita tambah lagi
Jika masih punya sertifikatnya yang lain, boleh kita tambahkan di sini. Nah, ini saya mau pilih yang berikutnya, yang 8 poin, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta pelatihan mandiri sesuai dengan model kompetensi guru, kepala sekolah, dan atau pengawas. Ini 8 poin. Kita pilih. Sini juga yang menjadi bukti dukungnya adalah sertifikat. Kemudian ini masih kurang 16 poin. Saya masih ada sertifikat, maka akan saya tambah lagi sertifikatnya. Tinggal kita pilih saja. Misalkan kita ambil yang ini, yang 4 poin. Kompetensi melalui peran sebagai partisipan kegiatan seminar. Ini juga yang dibutuhkan adalah sertifikat. Maka di sini kurangnya adalah 12 poin. Kemudian kita tambah lagi, ini harus memenuhi 32 poin. Misalkan ditambah lagi yang 4 poin sebagai peserta berbagi praktik baik yang diselenggarakan oleh komunitas belajar. Nah, di sini kurangnya 8 poin, kita tambah lagi. Misalkan saya ambil yang meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan observasi praktik pembelajaran, pelaksanaan dan diskusi tindak lanjut bersama rekan sejawat. Ini 8 poin. Rencana hasil kerja yang kelima ini yang dibutuhkan adalah bukti dukungnya berupa laporan. Dan di sini sudah terpenuhi 32 poin. Kemudian berikutnya adalah kita ke tugas tambahan. Jika memang ini sudah terpenuhi 32 poin, kita ke tugas tambahan. Kita klik tugas tambahannya. Tugas tambahan ini dipilih sesuai dengan surat keputusan yang diberikan oleh atasan dan jenjang satuan pendidikan Anda. Anda juga dapat berdiskusi dengan atasan terkait pilihan ini. Nah, di sini peraturan yang berlaku, jika tugas yang diberikan kepada Anda tidak termasuk dalam tugas tambahan di sini, maka Anda dapat melewati pengisian tugas tambahan dan lanjut ke halaman berikutnya. Kita lihat. Hanya untuk SMP, meningkatnya kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah. Jika SMP ini meningkatnya melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai kepala lab, bengkel. Kemudian yang SMP ini tugas tambahan sebagai wali kelas, itu masuk. Kemudian tugas tambahan sebagai pembina OSIS. Semua jenjang ini eskul, pembina eskul juga masuk. Ini untuk semua jenjang SD, SMP dan SMA mungkin di sini. Koordinator pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB. Kemudian meningkat kinerja satuan pendidikan, tugasnya tambahan sebagai penilaian kinerja guru atau PKG. Semua jenjang kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai guru piket. Tugas tambahannya. Kemudian juga pengurus organisasi profesi guru tingkat nasional, tingkat provinsi, kemudian tingkat kabupaten atau kota. Tugas tambahan sebagai tim pencegahan dan penanganan kekerasan atau TPPK, dan sebagai operator dapodik. Nah, ini yang saya miliki, yaitu memiliki tugas tambahan sebagai operator dapodik. Maka saya akan klik ini. Kemudian setelah ini terisi, kita bisa tambah lagi. Di sini kita cari tugas tambahan yang lain. Ada juga sebagai bendahara ya di sini. Karena saya tidak memegang bendahara, jadi bagi yang banyak tugas tambahannya bisa tinggal tambah-tambah lagi.
Saya hapus saja karena memang saya hanya sebagai operator dapodik. Tugas tambahannya kemudian kita lanjut ke perilaku kerja. Nah, di sini ada ke aspek berorientasi ke pelayanan. Misalnya di sini apa perilaku yang paling ingin Anda fokuskan di tahun ini? Kita pilih. Ada 3 pilihan: memahami kebutuhan peserta didik dan berusaha memenuhinya, bersifat ramah kepada peserta didik dan orang tua, tanpa membeda-bedakan, cekatan dalam bekerja, solutif dalam mengatasi permasalahan pembelajaran, dan dapat diandalkan oleh peserta didik, orang tua maupun rekan sejawat. Kemudian melakukan perbaikan terus-menerus terhadap kompetensi dan perilaku kerjanya. Perilaku yang ingin Anda fokuskan di tahun ini kira-kira apa gitu ya. Misalkan saya pilih yang kedua. Kemudian bagaimana Anda menerapkan perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Menuntaskan semua pekerjaan, mengucapkan salam dan sapa dengan ramah, mengkomunikasikan informasi yang aktual dan akurat, melayani dengan standar yang sama kepada semua pihak. Mengucapkan salam misalkan dan sapa dengan sikap ramah. Kemudian aspek akuntabel, apa perilaku yang paling ingin Anda fokuskan di tahun ini? Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Kemudian perwujudan perilakunya memenuhi janji dan komitmen terkait pekerjaan, misalkan di sini. Kemudian ada kompeten, apa perilaku yang paling fokuskan tahun ini? Misalkan menunjukkan penguasaan kompetensi yang memadai dalam melakukan kinerja. Bagaimana Anda akan menerapkan perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Misalkan yang atas, menunjukkan kompetensi dalam bekerja sehingga menjadi teladan bagi rekan sejawat. Kemudian aspek harmonis, menghargai setiap warga satuan pendidikan apapun latar belakangnya. Kemudian bagaimana Anda akan melaksanakan perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Berperilaku adil kepada setiap orang tanpa memandang kedudukan, jabatan, latar belakang, suku, agama, ras, dan gender. Kemudian loyal, fokuskan di tahun ini megang teguh moral dan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian menerapkannya, perwujudan perilakunya, menghindari tindak ucapan atau perbuatan yang menjurus pada perpecahan. Kemudian adaptif, menyesuaikan diri secara cepat dalam menghadapi dinamika pembelajaran di kelas, misalkan tuh ya. Kemudian menyesuaikan diri di berbagai lingkungan kerja. Kemudian kolaboratif, memberi kesempatan kepada warga satuan pendidikan dan masyarakat dunia usaha untuk berkontribusi bagi tujuan pembelajaran berpusat pada peserta didik. Perilakunya menerima pendapat dan saran dalam menyelesaikan tugas. Terus setelah itu kita lanjut, ini setelah diisi kita lanjut ke rangkuman. Nah, di sini rangkumannya, hasil kerja utama sudah terlihat di sini ya. Ada target kuantitas, kemudian bukti dukung, sertifikat. Nah, di sini tertera untuk bukti dukung, silakan cek panduan ya. Kita tinggal cek saja panduannya. Untuk bukti dukungnya, semua juga ada panduannya. Jadi kita mengikuti panduan nanti. Setelah ini selesai semua, maka kita tinggal lanjut ajukan ya. Nanti ketika sudah diajukan, maka akan disetujui oleh kepala sekolah jika sudah selesai diperiksa. Nah,
Mungkin itu saja untuk cara mengisi SKP atau e-kinerja di tahun 2024 yang terintegrasi dengan platform Merdeka Mengajar. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe serta ketuk loncengnya biar kami bisa menampilkan video-video yang terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya.